Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Marlina. Saya dari jurusan Tadris Matematika semester 3 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran. Perlu diketahui bahwa dalam kamus ilmiah populer, strategi mempunyai arti ilmu siasat atau muslihat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan. Jika dihubungkan dengan proses pembelajaran, strategi biasa diartikan sebagai siasat atau pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. TEM juga mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian, dengan mengutip pemikiran J.R. David, Wina Sanjaya menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan, yang artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Ruang lingkup strategi pembelajaran. Secara singkat, menurut Slameto, strategi pembelajaran mencakup 8 unsur perencanaan tentang yang pertama yaitu komponen sistem, yaitu guru atau dosen, siswa atau mahasiswa, baik dalam ikatan kelas, kelompok maupun perorangan yang akan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar yang telah disiapkan. Yang kedua yaitu jadwal pelaksanaan, format, dan lama kegiatan telah disiapkan. Yang ketiga, tugas-tugas belajar yang akan dipelajari dan yang telah diidentifikasikan. Yang keempat, yaitu materi atau bahan belajar, alat pelajaran, dan alat bantu mengajar yang disiapkan dan diatur. Yang kelima, masukan dan karakteristik siswa yang telah diidentifikasikan. Yang keenam, bahan pengait yang telah direncanakan. Yang ketujuh, metode dan teknik penyajian yang telah dipilih, misalnya ceramah, diskusi, dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan, yaitu media yang akan digunakan. Tujuan strategi pembelajaran. Menurut Gegen, dalam The Conditions of Learning and Theory of Instructions, tujuan strategi pembelajaran dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengoptimalkan pembelajaran pada aspek afektif. Pengoptimalan pada aspek afektif ini akan membantu membentuk siswa yang cerdas sekaligus memiliki sikap positif dan serta motorik terampil. Yang kedua yaitu mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Ketika berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, siswa akan mencari sendiri pengertian dan membentuk pemahamannya sendiri dalam pikiran mereka. Konsep pembelajaran. Pembelajaran merupakan aktivitas yang berproses melalui tahapan perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi, dimaknai sebagai interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Nah, untuk dapat menghasilkan proses pembelajaran yang efektif sebagaimana yang diharapkan, maka pendidik dapat mempelajari teori-teori belajar yang dapat menjadi landasan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu teori ilmu jiwa daya, yang kedua teori Gestalt, yang ketiga teori asosiasi, yang keempat teori koneksionisme, yang kelima teori conditioning. Di
Desain pembelajaran. Desain adalah sebuah istilah yang diambil dari kata designs yang dalam kamus bahasa Inggris berarti perencanaan atau rancangan. Kemudian dapat dipahami bahwa desain pembelajaran adalah suatu proses perencanaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Desain pembelajaran ini lebih menunjuk kepada cara-cara merencanakan suatu sistem lingkungan belajar tertentu setelah ditetapkan strategi pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran. Menurut Kemp, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan mengutip pemikiran J.R. David, Wina Sanjaya menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Lalu, dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu Exposition Discovery Learning dan yang kedua yaitu Group Individual Learning. Selanjutnya ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya. Strategi pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, yaitu ada metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan sebagainya. Model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Bruce Joyce dan Marsha Weil mengetengahkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu model interaksi sosial, yang kedua model pengolahan informasi, yang ketiga model personal, humanistik, dan yang terakhir model modifikasi tingkah laku. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran. Dapat diartikan juga sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Kemudian, dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada berpusat pada guru. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam menggunakan metode pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran ini merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Jadi bisa dibedakan antara teknik dengan taktik, yaitu teknik itu adalah caranya, kalau taktik itu adalah gayanya. Kemudian dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru, sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni atau kiat. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi yang berkaitan dengan mata kuliah strategi pembelajaran.
Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.